Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi dari sistem syaraf manusia. Sistem syaraf ini merupakan salah satu sistem koordinasi utama yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh kita. Sistem syaraf sebagai sistem koordinasi utama ini fungsinya adalah untuk mengatur segala proses yang ada di dalam tubuh manusia. Ya, selain sistem syaraf, sistem koordinasi juga didukung oleh sistem endokrin yang diperankan oleh hormon. Sistem syaraf memungkinkan makhluk hidup untuk bisa menanggapi rangsangan yang ada, kemudian menanggapinya ya, sebagai salah satu bentuk respon terhadap adanya stimulus yang datang dari luar. Fungsi-fungsi dari sistem syaraf yang pertama adalah menerima informasi atau rangsangan dari dalam maupun dari luar tubuh terhadap adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian yang kedua untuk pusat pengendali segala tanggapan terhadap rangsangan serta sebagai pusat koordinasi kerja dari organ-organ tubuh manusia. Ada sekilas cerita yang berkaitan dengan sistem syaraf ya. Pernah dilaporkan di Amerika Serikat sekitar 1 abad yang lalu adanya peristiwa yang menimpa seorang anak ya pria berusia 4 tahun jatuh sehingga tulang lehernya patah. Beberapa bulan setelah dirawat, tulang leher yang patah tadi sudah sembuh. Namun anak tersebut tidak dapat menggunakan tangannya dengan baik. Dia masih bisa merasakan saat diraba atau merasa kesakitan pada saat ditusuk jarum, tetapi dia tidak dapat mengangkat tangannya, menggerakkan jari-jarinya atau melipat sikunya. Tangannya tetap peka terhadap rangsangan dari luar, ya, merasakan apa yang datang padanya, tetapi dia tidak mampu untuk memberikan respon. Ya. Jadi semisal anak ini tertusuk jarum, ya, dia bisa merasakan rasa sakit, tetapi dia tidak bisa menghindar ya, tidak bisa memberikan respon. Nah, ini tentu sangat tidak baik ya, sangat merugikan tentunya bagi si anak tersebut ya. Jadi anak tersebut ini berada pada kondisi kelumpuhan ya. Jadi di situ adik-adik terkait dengan sistem syaraf bahwasanya ada suatu rute yang dikerjakan oleh syaraf ya. Awalnya ini ada yang disebut dengan stimulus. Ya, stimulus ini adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor tubuh manusia, baik itu dari lingkungan luar maupun dari lingkungan dalam. Ya. Misalnya adanya rangsangan berupa perubahan suhu, kemudian perubahan tekanan pada kulit, ya, kemudian adanya aroma yang tercium oleh hidung, ya, benda asing yang menarik perhatian gitu ya, ataupun rasa-rasa yang diterima oleh indera pengecap kita. Ini disebut dengan rangsangan atau stimulus ya. Kondisi-kondisi perubahan secara internal pun juga bisa dikatakan stimulus. Misalnya ada peningkatan gula darah atau peningkatan tekanan darah, maka di situ syaraf akan juga bekerja untuk mengkoordinasikan berbagai organ yang berkaitan dengan adanya impuls tersebut ya. Nah, stimulus ini kemudian akan diterima oleh reseptor. Nah, dari reseptor kemudian stimulus tersebut diubah dalam bentuk impuls ya. Jadi impuls ini merupakan serangkaian pulsa elektrik yang menjalar pada serabut syaraf. Jadi komunikasi antara saraf mulai dari reseptor, saraf, kemudian efektor ini berupa impuls. Nah, ini adalah rute pada sistem syaraf ya, mulai dari reseptor. Jadi stimulus itu akan diterima oleh reseptor. Dari reseptor di sini akan diteruskan kepada sistem syaraf kita ya. Misalnya ini pada gerak sadar ya, berarti melewati sistem syaraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang menghubungkan reseptor dengan otak di sini adalah saraf sensorik. Ya. Kemudian di otak informasi ini akan diolah dan diterjemahkan. Setelah itu nanti akan diteruskan ke efektor.
Jadi efektor ini adalah satu organ yang memberikan respon terhadap adanya stimulus ataupun impuls yang datang kepada tubuh manusia kemudian diolah oleh sistem syaraf. Yang menghubungkan informasi dari otak ke efektor ini adalah saraf motorik. Ya. Jadi rute ini yang harus dilewati oleh sistem syaraf. Mulai dari adanya stimulus yang datang, diterima oleh reseptor, kemudian dari reseptor ke saraf sensorik, dari saraf sensorik ke saraf pusat, bisa otak ataupun sumsum tulang belakang, kemudian keluar ke saraf motorik, dan terakhir di efektor. Sedangkan untuk rute gerak yang refleks ya, ini tidak melewati sistem syaraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang, tetapi melewati saraf konektor atau saraf penghubung. Jadi perbedaannya ada di situ ya. Kalau gerak sadar tadi melewati otak dan sumsum tulang belakang, kalau gerak refleks itu rutenya adalah dari reseptor, saraf sensorik, saraf konektor atau penghubung, saraf motorik, dan terakhir di efektor. Nah, pada kasus yang terjadi di yang sudah kita bahas sebelumnya pada anak laki-laki tadi, dia bisa merasakan. Artinya proses dari reseptor ya, dari adanya stimulus ke reseptor sampai dengan otak ini berjalan dengan baik ya. Tetapi nampaknya dari otak menuju ke efektor ini yang mengalami gangguan sehingga si anak tadi hanya bisa merasakan tetapi tidak bisa merespon adanya stimulus ya. Nah, kalau ketika kita mendapatkan rangsangan berupa tusukan jarum, otomatis tangan kita kan harus bergerak ya untuk menghindarinya. Ini salah satu respon. Atau misalnya kita sedang melihat bola yang datang pada kita, kemudian diterima oleh reseptor di mata yaitu retina, maka secara otomatis kita akan berpikir bahwa bola tersebut akan ditendang gitu ya. Berarti dalam hal ini organ efektornya ini adalah kaki kita. Jadi harus sinkron mulai dari datangnya stimulus, diterima oleh reseptor, kemudian diteruskan oleh saraf sensorik, diolah di otak maupun sumsum tulang belakang, kemudian diteruskan ke saraf motorik, dan terakhir direspon di efektor. Nah, apabila ada salah satu bagian yang tidak bisa melakukan proses tersebut, maka kerja sistem syaraf kita, kerja sistem koordinasi kita ini terganggu. Begitu. Jadi dalam hal yang saya jelaskan tadi, reseptor di sini fungsinya adalah untuk menerima stimulus ya dan mengubahnya menjadi sinyal berupa impuls. Di mana impuls saraf ini berupa kejutan listrik ya yang akan membawa rangsangan tersebut untuk diproses pada tahap-tahap berikutnya. Impuls dari reseptor akan dibawa ke sistem syaraf ya oleh saraf sensorik. Jadi saraf sensorik ini adalah saraf yang menghubungkan reseptor dengan otak. Sistem syaraf berperan pada pengolahan impuls sekaligus untuk penghantaran impuls atau konduktor itu sendiri ya. Impuls yang sudah diolah di sistem syaraf ini akan diteruskan ke efektor oleh saraf motorik. Ya, jadi saraf motorik adalah saraf yang menghubungkan otak ataupun sumsum tulang belakang dengan efektor. Sedangkan efektor ini merupakan organ tubuh yang akan merespon stimulus yang diberikan ya. Nah, kita sekarang ke anatomi mikro daripada sistem syaraf ya, yaitu sel syaraf atau disebut juga dengan neuron ya. Pernah kita bahas tentang bentuk-bentuk sel, ini adalah bentuk dari sel syaraf ya. Bentuk sel syaraf itu ada bagian utama yang disebut dengan dendrit, ini percabangan-percabangan dendrit, kemudian ada badan sel dan juga akson ya. Nah, secara detail gambar sel syaraf seperti ini. Jadi ada bagian dendrit ya. Percabangan dendrit ini fungsinya adalah untuk menerima dan menghantarkan rangsangan dari saraf yang lain ya ke saraf tersebut gitu. Jadi dia menerima rangsangan dan menghantarkan rangsangannya ke badan sel ya.
Dendrit ini berupa serabut-serabut syaraf yang pendek dan bercabang-cabang biasanya ya. Kemudian dari dendrit ada bagian utama yang lain yaitu badan sel. Nah, badan sel ini fungsinya adalah menerima rangsangan dari dendrit ya, lalu meneruskannya ke akson. Nah, di badan sel ini terdapat sel ya, inti sel syaraf yang disebut nukleus ya dan nukleolus serta badan nisel. Perannya daripada badan sel ini adalah untuk menerjemahkan impuls yang datang dan meneruskannya ke akson. Ya. Nah, bagian yang ketiga, utama yang ketiga yang disebut dengan akson. Akson ini nama lainnya adalah neurit. Neurit atau akson ini merupakan serabut syaraf yang panjang yang merupakan penjuluran daripada sitoplasma dari badan sel. Ya. Akson ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari satu syaraf ke saraf yang lainnya. Nah, akson ini panjang, kemudian ada bagian-bagian daripada akson. Ada nodus renvir ya. Nodus renvir ini adalah bagian cekungan-cekungan ya di sepanjang akson. Sedangkan bagian yang membulat ini adalah sel-sel squamous. Jadi di antara sel sekuon ini ada cekungan nodus renvir. Nah, sepanjang akson ini diselubungi oleh selaput yang disebut dengan selubung mielin atau seludang mielin. Ya. Peran daripada sel sekuon ini adalah sel glia yang mendukung sistem syaraf yang memproduksi selubung mielin dan menyediakan makanan bagi syaraf. Ya. Kemudian nodus renvir ini yang berupa cekungan-cekungan ya, di antara sel sekuon, fungsinya adalah untuk mempercepat jalannya impuls syaraf dari satu sel syaraf ke sel syaraf lainnya. Nah, sedangkan selubung mielin ini fungsinya adalah untuk melindungi akson dari kerusakan dan untuk membantu penghantaran impuls sepanjang akson. Akson ini akan berhenti pada terminal akson dan terminal akson ini akan berhubungan dengan dendrit dari saraf yang lain. Nah, ini adalah pembungkus mielin oleh selubung mielin ya. Jadi akson kita ya ini dibungkus oleh selubung mielin. Nah, di sepanjang akson terdapat sel-sel squon. Ini berupa sel-sel yang mendukung badan sel syaraf ya. Dia memberikan makanan bagi sel syaraf. Sel squon juga memiliki sitoplasma dan nukleus ya. Kemudian selubung mielin ini merupakan lapisan terluar daripada sel squon dan juga nodus renvir sepanjang akson yang fungsinya melindungi akson ya. Nah, sedangkan jenis sel syaraf ini berdasarkan bentuk dan jumlah julurannya terdapat sel saraf unipolar neuron ya. Jadi ini adalah badan selnya, kemudian ini ada percabangan dendrit dan akson ya. Jadi ini akson, kemudian ini dendrit ya. Berarti si badan selnya terdapat di tengah-tengah ya. Kemudian ada bipolar, ini terbagi menjadi dua ya. Kemudian multipolar, ini dendritnya bercabang lebih banyak dan badan selnya terdapat di ujung. Kemudian di ujung lainnya ada akhir daripada akson atau yang disebut dengan terminal akson. Sedangkan multipolar interneuron ini hanya berupa dendrit dan sel badan sel saja, begitu ya. Biasanya multipolar interneuron ini terdapat pada bagian akhir daripada proses rute sistem syaraf ya, yaitu biasanya di dekat efektor yang dia tidak perlu lagi menghantarkan impuls saraf ke saraf lainnya. Ya. Nah, sel syaraf berdasarkan fungsinya tadi ada sel syaraf sensorik, sel syaraf motorik, dan sel syaraf konektor. Sel syaraf sensorik ini menghubungkan antara reseptor yang fungsinya untuk menerima rangsang dengan sistem syaraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang dan juga saraf penghubung. Ya, tadi dikatakan bahwa kalau gerak sadar itu melewati sistem syaraf pusat
atau otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan yang refleks itu tidak melewati otak dan sumsum tulang belakang, tetapi melewatinya adalah yang kedua, yaitu sel syaraf penghubung atau konektor, ya. Nah, yang kedua, sel saraf penghubung atau konektor ini fungsinya adalah menghubungkan sel syaraf yang satu dengan sel saraf lainnya. Ini menyusun 90% sistem syaraf kita. Sedangkan sel syaraf motorik atau disebut dengan sel syaraf eferen ini merupakan sel syaraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls motorik ya dari sistem syaraf pusat ataupun sistem syaraf penghubung menuju ke efektor untuk direspon bagaimana stimulus tadi ya. Kemudian selain sel syaraf juga ada yang namanya sel ganglion. Ganglion ini merupakan sel yang terdiri dari massa jaringan saraf dalam tubuh. Sel-sel ini terdiri dari struktur akson dan struktur dendrit yang mengirim dan menerima impuls saraf. Ya. Bisa dilihat di sini ya, ini adalah neuron. Neuron terdapat dendrit, badan sel, kemudian akson ya, lalu dia berakhir pada terminal akson yang berhubungan dengan organ indera kita ya, atau mungkin efektor kita ya. Seperti itu. Sedangkan sel-sel ganglion ini merupakan kumpulan daripada neuron-neuron ya. Nah, ada yang dikatakan sinapsis. Jadi adik-adik, antara satu sel syaraf dengan sel syaraf lainnya itu ada suatu celah di sini ya. Celah ini disebut dengan celah sinap. Nah, yang dikatakan sinapsis itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah ujung akson atau terminal akson dari suatu sel syaraf, kemudian celah sinap dan dendrit dari saraf yang lain ya. Jadi itu yang dikatakan dengan sinapsis. Sinapsis merupakan pertemuan antara ujung akson dari satu sel syaraf, adanya celah sinap dan juga dendrit dari saraf yang lain ya. Di dalam sinapsis ini ya, pada sinapsis ini terjadi juga penghantaran impuls. Jadi penghantaran impuls itu terjadi di sepanjang neuron dan juga di sinapsis ya. Nah, bagian yang disebut dengan terminal akson ini disebut dengan presinap, sedangkan bagian dendrit dari saraf yang lain disebut dengan postsinap. Pada setiap sinapsis terdapat celah sinap. Pada bagian ujung akson terdapat kantong yang disebut dengan bulbus akson ya. Ini jadi dia berupa penjuluran ya. Kemudian di sini agak melengkung, kemudian disebut dengan bulbus akson ya. Kan seperti kantong begitu ya. Kantong tersebut ini berisi zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Ya, jadi penghantaran impuls syaraf dari satu sel syaraf ke sel syaraf lainnya itu diperantarai oleh suatu zat yang disebut dengan neurotransmitter. Neurotransmitter ini akan dilepaskan oleh terminal akson, kemudian dikirim ke dendrit dari saraf yang lain. Dengan adanya neurotransmitter ini, maka satu sel syaraf ini akan bisa menghantarkan impuls ke syaraf lainnya melalui sinapsis ya. Nah, beberapa contoh neurotransmitter ini biasanya ada asetilkolin ataupun kolinesterase yang fungsinya tadi secara umum menyampaikan impuls saraf pada sinapsis. Neurotransmitter dapat bersifat eksitasi atau meningkatkan impuls dan juga bisa juga menginhibisi atau menghambat ya. Jadi neurotransmitter tidak selalu meningkatkan kerja dari sistem syaraf, tetapi juga bisa menghambat ketika dibutuhkan. Nah, ini gambaran lebih besarnya daripada sinapsis. Jadi ini adalah terminal akson dari suatu sel syaraf yang disebut dengan presinap. Di mana presinap ini ada suatu kantong begini yang disebut dengan bulbus akson, di mana bulbus akson ini fungsinya adalah menghasilkan neurotransmitter. Nanti neurotransmitter ini akan dilepaskan, kemudian akan
keluar ya dan melewati celah sinap menuju ke dendrit dari saraf yang lain ya. Nah, ini adalah dendrit, percabangan dendrit dari saraf yang lain. Nah, ini proses terjadinya penghantaran impuls di sinapsis. Nanti akan lebih jelas di penjelasan berikutnya ya. Ini hanya sekelumit saja ya, bahwasanya penghantaran impuls di sinapsis itu terjadinya di sepanjang ujung akson atau terminal akson melewati celah sinap dan juga ke dendrit dari saraf yang lain dibantu oleh suatu zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Nah, kemudian ada yang disebut juga dengan neuroglia atau sel glia ya. Sel glia ini merupakan sel di dalam sistem syaraf yang berperan dalam mendukung kerja sistem syaraf ya atau sel syaraf. Neuroglia memiliki struktur yang mirip dengan neuron tetapi tidak berperan di dalam penghantaran impuls. Neuroglia dibagi menjadi dua kelompok yaitu neuroglia pada sistem syaraf pusat yaitu yang terdapat di otak dan sumsum tulang belakang seperti sel ependimal, kemudian oligodendrosit, astrosit dan mikroglia ya. Jadi kenapa di sistem syaraf pusat itu sistem koordinasi terbesar ya, aktivitas persyarafannya sangat tinggi ya karena banyak terdapat neuroglia di situ ya yang bentuknya ada ependimal cell, ada oligodendrosit, kemudian ada sel astrosit dan mikroglia. Sedangkan di periferal atau di sistem syaraf tepi ini neuroglianya ada berupa sel satelit dan juga sel schwann ya. Nah, ini adalah penggolongan dari sel glia di sistem syaraf pusat, ada oligodendrosit, astrosit, mikroglia dan ependimal sel yang punya fungsi tertentu ya. Contohnya untuk astrosit ya. Astrosit ini fungsinya adalah untuk supporting, mendukung terjadinya atau terbentuknya sistem syaraf pusat. Kemudian astrosit juga bisa mengatur sirkulasi darah di otak. Kemudian dia juga menghasilkan faktor neotropik ya yang membantu untuk terjadinya proses penghantaran impuls. Lalu juga ada neoastrosit yang berperan di dalam pembentukan pembentukan neurotransmitter dan juga sirkulasi dari kapless yang fungsinya nanti untuk penghantaran impuls saraf ya. Jadi punya banyak sekali peran daripada sel glia ini ya. Nah, kita sekarang ke klasifikasi sistem syaraf. Sistem syaraf dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat ini ada dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang atau istilahnya adalah medula spinalis ya. Otak juga terbagi lagi menjadi otak besar, otak tengah, otak kecil dan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Sedangkan sistem syaraf tepi ini adalah sistem syaraf yang berada pada seluruh atau sepanjang tubuh manusia ya, di luar dari sistem syaraf otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sistem syaraf tepi atau peripheral nervous system itu ada saraf sadar yang disebut dengan saraf somatik dan saraf tak sadar. Kalau saraf sadar ini terdiri dari merupakan serabut-serabut saraf yang keluar dari otak dan sumsum tulang belakang. Jadi yang keluar ya, bukan ada di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Terdiri dari dua bagian. Yang keluar dari otak disebut dengan saraf kranial, ada 12 pasang serabut syaraf otak. Sedangkan yang keluar dari sumsum tulang belakang ini ada 31 pasang serabut syaraf. Kemudian sistem syaraf tepi juga ada yang sistem syaraf tak sadar, artinya dia bekerja tanpa kendali daripada otak dan sumsum tulang belakang ya. Sistem syaraf tak sadar ini atau saraf otonom ini terbagi menjadi saraf simpatik dan saraf parasimpatik ya.
Jadi adik-adik untuk sistem syaraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang ini akan keluar dalam bentuk saraf kranial dan saraf spinal, misalnya menuju ke efektor itu masih cakupan dari saraf sadar. Sedangkan saraf tak sadar ini tidak melewati otak dan sumsum tulang belakang, tetapi lewatnya adalah lewat saraf konektor atau saraf penghubung. Ya. Sistem syaraf pusat dan saraf tepi ini sudah kita jelaskan tadi ya, bahwasanya kalau sistem saraf pusat ini mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan yang terjadi di tubuh manusia ya. Sistem syaraf pusat ada otak dan sumsum tulang belakang. Untuk saraf tepi ini sistem saraf yang merupakan perluasan daripada sistem syaraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang. Sistem syaraf tepi ada dua, sadar dan tak sadar. Kalau sadar itu percabangan atau perluasan dari saraf kranial di otak dan saraf spinal di medula spinalis, sedangkan saraf tak sadar ini tidak melewati sistem saraf pusat ya. Tidak seperti sistem syaraf pusat, sistem saraf tepi ini umumnya tidak dilindungi oleh tulang dan membiarkannya rentan terhadap racun atau luka mekanis. Sedangkan untuk saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang ini dilindungi oleh tulang, baik tulang tengkorak maupun tulang belakang. Ya. Nah, sedangkan untuk sistem syaraf sadar tadi juga sudah dijelaskan, saraf sadar somatik yang merupakan perluasan daripada sistem syaraf pusat itu ada yang keluar dari sistem saraf pusat otak, yaitu saraf kranial ada 12 pasang, sedangkan yang keluar dari saraf spinal ini ada 31 pasang ya. Gerakan sadar contoh-contohnya adalah kegiatan berbicara, berjalan, makan, berpikir, belajar ya, dan semua hal yang disadari oleh otak kita. Sedangkan sistem syaraf tak sadar atau otonom ini merupakan sistem syaraf yang tidak melewati sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang. Umumnya gerakannya ini tidak disadari atau disebut juga dengan gerak refleks. Seperti apa kegiatan-kegiatannya? Kegiatannya seperti terjadinya denyut jantung, gerakan saluran pencernaan, gerak peristaltik ya, dan sekresi keringat, dan beberapa kegiatan lain yang tidak disadari. Sistem ini terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Kita masuk ke organ-organ pada sistem syaraf ya. Nah, yang pertama adalah otak. Ya, otak ini merupakan pusat pengendali tubuh kita, bobotnya sekitar 2% dari berat badan. Ya. Kurang lebih kalau orang dewasa sekitar 1 sampai 1,5 kg. Otak memerlukan 20% dari oksigen di dalam tubuh. Ya. Kebutuhan terbesar oksigen ini memang pada otak. Ya. Bagian otak itu ada otak besar ya, atau otak depan, ini disebut dengan cerebrum, otak kecil atau cerebellum atau otak belakang ya, dan otak tengah ada mesencephalon, lalu sumsum lanjutan atau disebut dengan medulla oblongata dan pons farli. Nah, otak dilindungi oleh tulang tengkorak ya. Kemudian di bawah tulang tengkorak itu ada lapisan-lapisan otak yaitu dura mater, arachnoid dan pia mater. Sedangkan skull ini adalah tulang tengkorak ya. Nah, ada 3 lapisan dura mater, arachnoid dan pia mater ya. Ini merupakan bagian yang menjadi 3 lapis ya. Kalau dura mater bersatu dengan bagian tengkorak dan melekat pada tulangnya. Sedangkan arachnoid itu bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik ya. Isinya adalah cairan cerebrospinal dan juga cairan limpa ya. Kemudian pia mater ini bagian lapisan otak bagian dalam penuh dengan pembuluh darah dan juga di sini terjadi suplai oksigen dan nutrisi ke bagian otak ya. Jika sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas tulang belakang, maka otak dilindungi oleh tengkorak dan juga selaput meninges. Dan selaput meninges inilah yang terdiri dari 3 bagian, yaitu dura mater, arachnoid, dan pia mater. Nah, sekarang kita ke bagian-bagian otak ya.
Nah, bagian yang pertama yaitu otak depan ya atau otak besar atau disebut juga cerebrum. Nah, ini terdapat pada bagian wilayahnya ada pada bagian otak depan, pada bagian depan kepala kita ya. Fungsinya adalah mengontrol kegiatan intelektual ya, berpikir, kegiatan tentang kesadaran, memori ya, menyimpan memori, lalu mengontrol mental ya, dan pertimbangan serta kontraksi otot. Ini dikendalikan oleh otak besar atau otak depan. Kemudian yang kedua otak tengah ya. Otak tengah ini ada mesencephalon. Mesencephalon fungsinya adalah untuk mengontrol proses visual dan audio. Bagaimana kita melihat dan mendengar itu dikendalikan oleh otak tengah atau disebut juga dengan mesencephalon ya. Nah, pada bagian tengah ini terdapat suatu batang otak. Nah, batang otak ini ada bagian yang disebut dengan diencephalon atau talamus ya. Letaknya di bagian atas, fungsinya menyampaikan informasi ke otak dan menentukan kesadaran. Kemudian ada bagian hipotalamus, ini di bawah dari talamus, fungsinya adalah untuk melepaskan hormon endokrin ya, hormon-hormon pengatur pada sistem endokrin, yaitu ada hipotalamus dan hipofisis, ada hormon penstimulus dan untuk releasing hormon. Ini mengatur seluruh kegiatan yang hubungannya dengan kerja sistem endokrin ya, seperti mengontrol emosi, kemudian produksi hormon juga. Lalu mesencephalon ini otak tengah tadi yang bekerja untuk mengatur proses visual dan audio di dalam tubuh kita. Kemudian ada batang otak ya atau pons Paroli. Ini menghubungkan otak kecil dengan menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Juga penghubung otak kecil kanan dan kiri ya. Nah, kemudian pada bagian belakang ini disebut dengan otak belakang atau otak kecil ya. Otak belakang atau otak kecil ini fungsinya adalah mengontrol koordinasi otot secara sadar, mengatur keseimbangan tubuh kita dan posisi tubuh kita ya. Nah, kemudian ada medula oblongata. Ini yang terakhir ya. Medula oblongata merupakan perpanjangan dari batang otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Sehingga medula oblongata juga disebut dengan sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan ini mengontrol detak jantung, tekanan darah, volume dan kecepatan respirasi, juga untuk mengatur gerak alat pencernaan dan sekresi kelenjar pencernaan. Nah, otak besar ini ada area sensorik ya, yang fungsinya adalah menerjemahkan semua impuls secara sensorik dari reseptor. Kalau penghubung atau konektor ini area yang berkaitan dengan memori, emosi, nalar, kemauan, sedangkan area motorik adalah area untuk mengendalikan pergerakan otot. Ini di otak besar ya. Nah, otak besar ada lebih kecil lagi, ada bagian-bagiannya lobus frontale, bagian depan ya, itu untuk gerak otot dan berpikir. Lobus temporalis, temporalis ini bagian samping untuk pendengaran dan penciuman serta pengecap. Lalu ada lobus parietal di bagian tengah dan pengatur perubahan pada kulit, dan juga lobus oksipital sebagai pusat penglihatan. Nah, otak kita secara bagian juga terbagi menjadi otak kanan dan otak kiri. Kalau otak kanan itu lebih banyak mengatur fungsi untuk emosional, intuisi, ya, kemudian gerak refleks dan spontan, lalu gerak acak, lalu asosiasi, ya, kemudian warna dan gambar grafik. Sedangkan otak kiri lebih kepada berpikir rasional, logis, ya, logika, kemudian detail, deskripsi, perkataan, huruf ataupun simbol ini dibagi antara otak kanan dan otak kiri. Untuk sumsum lanjutan ya, ini merupakan perpanjangan daripada batang otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang ya, lebih banyak untuk berfungsi pada mengatur sistem pernafasan, pertukaran gas di paru-paru, mengatur denyut jantung ya, penyempitan pembuluh darah atau pelebaran pembuluh darah, kegiatan menelan, bersin, dan kegiatan gerak pada saluran pencernaan itu banyak diperankan oleh medula oblongata atau sumsum lanjutan ini.
Nah, sumsum lanjutan atau sumsum lanjutan ini nanti akan berhubungan dengan saraf yang kedua, ya, saraf pusat yang kedua, yaitu sumsum tulang belakang atau medula spinalis, ya. Medula spinalis ini juga bekerja secara sadar dan tak sadar, ya. Sumsum tulang belakang berfungsi untuk menghubungkan syaraf tepi ke otak. Informasi melalui neuron sensorik ditransmisi dengan bantuan interneuron, impuls dari dan ke otak, memungkinkan jalan terpendek dari proses transmisi impuls dan menimbulkan gerak refleks, ya. Kemudian kita amati juga terkait dengan anatomi daripada sumsum tulang belakang. Di sini ada materi yang disebut dengan materi putih dan materi kelabu, ya. Kalau otak kita diiris, maka ini yang tampak di gambar B. Sedangkan kalau sumsum tulang belakang kita diiris, maka yang tampak adalah pada gambar A. Ya, untuk bagian otak substansi kelabu itu terdapat pada bagian luar, ya, sedangkan substansi putih terdapat bagian dalam. Sedangkan untuk pada bagian sumsum tulang belakang, substansi putih kebalikannya terdapat pada bagian luar, sedangkan substansi kelabu terdapat pada bagian dalam. Ya. Substansi kelabu ini disebut dengan substansi grisea. Ini adalah kumpulan dari badan neuron, dendrit, awal akson, dan juga sel glia yang tidak bermielin. Sedangkan substansi putih atau alba ini merupakan kumpulan dari serabut syaraf yang mengandung lemak, ya. Substansi putih tidak mengandung badan sel syaraf, ya. Jadi yang mengandung badan sel syaraf ini adalah kebanyakan adalah substansi kelabu. Kalau di otak itu terdapat pada bagian bagian luar, ya, sedangkan kalau bagian sumsum tulang belakang substansi kelabu ada pada bagian tengah. Kemudian ke ruas tulang belakang, ya. Ruas-ruas tulang belakang ini terbagi pada 7 daerah leher, yaitu 7 ruas tulang belakang pada leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelakang, dan 4 ruas tulang ekor. Kemudian dari sistem syaraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang ini keluar percabangan-percabangan syaraf, ya, yang mana dari otak itu ada 12 percabangan yang keluar, sedangkan dari sumsum tulang belakang ada 31 pasang saraf spinal, ya. Nah, ini untuk sumsum tulang belakang, ada bagian servikal, ini pada bagian leher yang menuju ke punggung ada 7 ruas, ya. 7 ruas pada bagian leher ini banyak berperan kepada proses misalkan pelepasan kelenjar submaksila, ya, pelepasan cairan saliva, ya. Ini ada yang submaksila, sublingual, dan juga kelenjar lendir mulut, ya. Jadi semua punya peran. Kemudian toraks ini ada 12, ini ada di bagian punggung, ya. Ada yang bekerja ke jantung kita, ada yang ke paru-paru kita, ya, kemudian ke organ pencernaan kita, ya. Jadi ada suatu bidang yang mungkin akupunktur, ya, dia memberikan terapi pada sumsum tulang belakang ini untuk menterapi organ-organ ini. Jadi sebetulnya di situ, ya, hubungannya. Bahwasanya syaraf juga berpengaruh kepada kerja dari organ-organ di dalam tubuh kita. Lalu ada lumbar, ya, lumbar ini pinggang ada 5, kemudian pinggul, ya, lalu tulang ekor. Persyarafan pada sumsum tulang belakang atau medula spinalis ini ada 8 pasang serviks, 12 pasang punggung, ya, 5 pasang lumbar, 5 pasang sakral, dan 1 pasang di tulang ekor. Untuk
Gerak biasa dan gerak refleks tadi sudah sedikit saya singgung di awal, ini rutenya berbeda ya. Kalau gerak biasa atau gerak yang disadari itu ada rangsangan atau stimulus diterima reseptor, kemudian dibawa oleh sel syaraf sensorik menuju ke otak, kemudian dari otak dia akan diterjemahkan informasi tersebut dilanjutkan ke sel syaraf motorik lalu direspon di efektor. Sedangkan untuk gerak refleks ini perbedaannya adalah pada setelah sel syaraf sensorik ya. Jadi dari rangsangan diterima reseptor, reseptor ke sel syaraf sensorik, lalu dari saraf sensorik itu tidak ke otak ataupun sumsum tulang belakang, tetapi ke saraf perantara atau saraf konektor ya, yang juga banyak sekali terdapat di sumsum tulang belakang dan seluruh saraf tepi ya, kemudian ke efektor. Ini contoh gerak refleks, jadi rutenya yang berbeda ya, dia tidak melewati otak kita, tetapi lebih banyak melewati syaraf tepi ya, dan juga sumsum tulang belakang atau spinal cord. Ini saraf tepi atau perifer yang ada dua tadi, ada saraf sadar dan tak sadar. Saraf sadar itu ada 12 pasang serabut saraf dari otak dan 31 pasang saraf dari sumsum tulang belakang. Ini adalah saraf 12 pasang saraf kranial yang keluar dari otak, ada 12 ya, yang di situ ada neuron olfaktorius. Contohnya neuron olfaktorius kita tahu berhubungan dengan reseptor olfaktori di hidung ya. Jadi ada hubungannya, kita bagaimana bisa mencium bau, itu di dalam hidung kita terdapat reseptor, dan reseptor akan berhubungan dengan saraf sensorik, dan saraf sensorik akan berhubungan dengan neuron olfaktori yang ada di otak besar kita ya. Ini ada 12 pasang. Tergantung juga daripada organ-organ targetnya ya. Misalnya tadi saraf neuron olfaktori, ini organ targetnya ada di hidung, di situ ada reseptor olfaktori. Lalu ada neuron optikus yang mana dia berperan untuk penglihatan, organ targetnya adalah di bola mata kita, yaitu di retina ya, dan seterusnya. Sedangkan untuk saraf kranial yang ada 31 pasang ini keluar dari sumsum tulang belakang ya, juga punya fungsi sendiri-sendiri ya. Adik-adik ini bisa dipelajari ya. Kemudian sekarang yang saraf tepi yang kedua yaitu saraf tak sadar ya. Saraf tak sadar ini disebut juga saraf otonom, terbagi menjadi dua, saraf simpatik dan parasimpatik. Perbedaannya adalah pada saraf simpatik ini mempunyai ganglion yang terletak di sepanjang tulang belakang dan menempel pada sumsum tulang belakang sehingga mempunyai urat praganglion yang pendek. Sedangkan saraf parasimpatik ini mempunyai urat praganglion yang panjang. Sedangkan secara fungsional saraf simpatik atau saraf simpatetik ini lebih banyak ke aktivitas meningkatkan ya, atau seperti memperlebar pembuluh darah ya, mempercepat denyut jantung, memperlebar pupil mata, mempertinggi, meningkatkan ya, lebih ke situ kalau simpatik, kecuali pada limpa. Di sini mengerutkan limpa ya. Kemudian kalau saraf parasimpatetik ini yang mengecil-mengecil ya, antagonis, dia berlawanan kegiatannya. Kalau saraf simpatetik ini memperlebar pembuluh darah, berarti saraf parasimpatetiknya itu mengecilkan pembuluh darah dan seterusnya ya. Di organ limpa ini yang kebalik ya, yang berbeda dengan yang lain. Kalau saraf simpatetik mengerutkan limpa, sedangkan pada saraf parasimpatetik ini mengembangkan limpa. Ini adalah sistem syaraf sistem saraf tak sadar ya, yang ada kaitannya dengan simpatik dan parasimpatik. Tadi sudah dijelaskan beberapa organ-organ yang berperan. Contohnya pada denyut jantung ya, kalau saraf simpatik ini meningkatkan denyut jantung, accelerate heartbeat. Sedangkan yang parasimpatik itu justru menurunkan denyut jantung ya. Nah, ini impuls. Impuls adalah perubahan energi listrik yang merambat sepanjang akson ya. Impuls saraf memiliki ciri hukum semu atau tidak. Artinya bila intensitas rangsangan ditingkatkan, tidak akan meningkatkan kekuatan respon ya.
Jadi semua atau tidak. Pada akson di dalam tubuh, arah pergerakan impuls hanya menuju satu arah saja ya. Bila ada keadaan tidak normal atau seperti kekurangan oksigen, kemampuan syaraf akan berkurang. Ya. Kemudian kecepatan impuls saraf dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalkan suhu tubuh, diameter serabut saraf, dan ada tidaknya selubung mielin ataupun blokade pada sistem syaraf. Ya. Berikutnya adalah cara kerja impuls saraf. Ya, cara kerja impuls saraf menurut teori membran adalah yang pertama, saat tidak menghantarkan impuls, ini serabut saraf pada keadaan polarisasi. Ya, bila dirangsang, ini terjadi yang namanya depolarisasi. Ya, bila ada impuls saraf disebut dengan depolarisasi. Daerah polarisasi dengan depolarisasi akan timbul arus elektrik. Ya, terjadi arus listrik. Di situ ada pertukaran ion dan kation. Nah, depolarisasi akan menjalar sepanjang serabut syaraf. Ya, daerah depolarisasi ini akan mengalami refraktor atau tidak peka terhadap rangsangan lagi untuk sementara yang berlangsung selama 1-5 milidetik ya. Jadi sangat cepat sekali. Kemudian mekanisme penghantaran impuls ya. Penghantaran impuls baik yang berupa rangsangan ataupun tanggapan berupa serabut syaraf atau akson ini dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam. Pada waktu sel syaraf beristirahat, kutub positif ini terdapat banyak di bagian luar ya. Jadi banyak sekali ion-ion yang bermuatan positif ya. Ini terdapat di luar sel. Sedangkan pada bagian dalam ini itu banyak sekali kutub negatif atau ion-ion yang bermuatan negatif. Ini pada kondisi istirahat. Nah, diperkirakan bahwa rangsangan impuls pada indera menyebabkan terjadinya pembalikan perbedaan potensial listrik. Yang mana ketika ada impuls saraf, bagian luar yang awalnya banyak positif kemudian berubah menjadi negatif. Artinya banyak sekali ion yang bermuatan positif yang masuk ke dalam sel dan mengubah potensial listrik sel. Nah, ini adalah gambaran penghantaran impuls. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa penghantaran impuls saraf ini terjadi di sepanjang neuron dan juga di sinap. Kalau terjadi di sepanjang neuron, gambarannya seperti ini ya. Mula-mula muatan listrik di dalam pada neuron ya, pada bagian luar ini positif ya. Ini keadaan polarisasi, keadaan istirahat di mana tidak terjadi penghantaran impuls. Nah, apabila terdapat rangsangan masuk ya berupa impuls saraf yang diterima oleh dendrit ya, kemudian ke badan sel lalu ke akson, maka terjadilah perpindahan muatan ya, perpindahan muatan ya. Jadi banyak ion-ion yang bermuatan positif di bagian luar akan masuk ke bagian dalam dari membran akson ini sehingga mengubah potensial aksi ya, yang awalnya positif menjadi lebih negatif di bagian luar. Nah, pada kondisi ini berarti dikatakan depolarisasi ya. Depolarisasi ini akan menjalar dari satu bagian ke bagian berikutnya ya. Nah, ke bagian sini ini menjadi negatif lalu seterusnya sampai ke ujung akson. Sedangkan bagian yang sudah dilewati impuls saraf, maka proses depolarisasi ini akan mengalami refraksi, yaitu pembalikan kembali ke posisi semula ya. Nah, dari sinilah impuls berjalan sepanjang neuron. Sedangkan penghantaran impuls saraf di sinap ya, di sinapsis, saya langsung ke gambar ini saja ya. Jadi kita tadi sudah membahas sinapsis itu ada ujung akson, kemudian celah sinap dan juga dendrit dari saraf yang lain ya. Terjadinya perpindahan impuls saraf
pada sinapsis itu tadi dibantu oleh neurotransmitter. Maka pertama yang terjadi adalah molekul neurotransmitter ini disintesis dulu ya dari prekursornya dengan katalisis enzim. Nah, ini akan disintesis terlebih dahulu, akan disusun terlebih dahulu dengan bantuan enzim. Setelah terbentuk neurotransmitter, maka neurotransmitter akan dibungkus oleh vesikel ya, vesikel atau pembungkusnya. Nah, setelah itu vesikel ini akan dihantarkan keluar ya, keluar untuk ditransmisikan, untuk dipindahkan ke saraf yang lain ya. Nah, potensial aksi menyebabkan vesikel bergabung dengan membentuk presinap, lalu di sini terjadi degradasi oleh enzim. Jadi nanti vesikelnya akan melebur, sedangkan neurotransmitternya akan keluar dari akson menuju ke celah, lalu akan diterima oleh reseptor di dendrit dari saraf yang lain atau di postsinap. Nah, dari sinilah terjadi penghantaran impuls dari satu saraf ke saraf yang lainnya dengan bantuan neurotransmitter ya, bisa asetilkolin, bisa kolinesterase, dan banyak lagi neurotransmitter lainnya. Ini adalah larutan kimia yang menghambat impuls saraf ya, ada anestesi, sedatif, dan hipnotik. Kalau anestesi ini umumnya merupakan kondisi hilangnya sebagian atau seluruh perasaan atau sensasi yang disertai ketidaksadaran ya, biasanya disebabkan oleh beberapa pemberian eter, kokain ya, prokokain. Jadi anestesi ini menghilangkan kondisi, menghilangkan perasaan atau sensasi yang disertai dengan ketidaksadaran ya. Jadi reseptor dan kerja sistem syaraf pusatnya diganggu. Sedangkan sedatif ini bersifat keadaan iritabilitas, yaitu penurunan kemampuan untuk menerima rangsangan ya. Sedangkan hipnotik ini kondisi di mana suatu keadaan yang membuat kondisi kesadaran kita menurun dan kita dalam kondisi tidur ya. Ini biasanya beberapa jenis obat-obat terlarang ya, morfin ya, ini bisa menyebabkan efek hipnotik. Nah, pada bagian saraf yang paling penting juga selain sistem syaraf pusat dan tepi, ini juga ada alat indera yang menjadi organ-organ penerima rangsangan atau impuls saraf kita ya, yang terdapat banyak sekali reseptor. Ada alat indera yang berupa mata untuk penglihatan, telinga, kulit, lidah, dan hidung yang kita sebut dengan panca indera ya. Ada 5 bagian ini. Nah, untuk indera penglihatan, yaitu mata, ya, reseptor kita itu banyak terdapat di area yang disebut dengan retina, ya. Nah, bagian-bagiannya itu ada kornea mata, menerima dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Ada pupil mata mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Lalu iris ini di tepi-tepinya pupil, ini memberi warna pada mata dan mengatur perbesaran pupil ya, kapan waktunya membesar dan mengecil. Lalu ada lensa mata ini membentuk dan mengatur bayangan ya nantinya. Lalu otot mata ini mengatur besar kecilnya lensa. Kemudian ada aqueous humor. Aqueous humor ini adalah cairan yang terdapat pada bagian depan dari lensa mata, sedangkan vitreous humor ini terdapat pada bagian bola mata kita ya. Sedangkan retina ini adalah bagian yang menangkap cahaya yang terdapat banyak sekali reseptor penglihatan di sini ya. Ada bintik kuning ya. Bintik kuning ini lengkungan yang terdapat pada retina ya. Ini bintik kuning merupakan bagian yang paling peka ya. Jadi bintik kuning ini terdapat pada retina. Kemudian ada juga bintik buta ya, yang juga dia berperan pada penglihatan saat gelap. Kemudian ada syaraf optik. Nah, syaraf optik inilah yang menghubungkan reseptor di retina ke otak kita. Ini 3 lapisan dinding bola mata kita, ada sklera ya. Sklera itu pada bagian terluar, kemudian koroid dan juga retina ya.
Lalu indera pendengaran ada telinga luar disebut aurikel, membantu mengarahkan bunyi suara supaya bisa masuk ke dalam bagian dalam telinga. Lalu ada lubang telinga atau saluran telinga, ya ini berfungsi menangkap suara dan juga terdapat kelenjar serominose yang fungsinya juga untuk pelumas pada telinga ya. Lalu gendang telinga. Nah, gendang telinga ini atau membran timpani fungsinya menerima dan meneruskan getaran-getaran suara menuju ke tulang pendengaran ya, di mana tulang pendengaran itu ada tulang landasan, tulang sanggurdi ya. Nah, ini nanti yang ada banyak sekali reseptor saraf sensorik ya. Nah, ini tulang-tulang pendengaran kita ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi ya. Ada saluran eustachius, ini untuk menghubungkan telinga tengah dengan mulut kita ya. Koklea atau rumah siput ini bagian telinga dalam, ada koklea atau rumah siput dan juga 3 saluran setengah lingkaran ya untuk pusat keseimbangan ya. Gitu. Jadi di sini yang sangat berperan sekali untuk pendengaran kita adalah pada gendang telinga kita ya, semua berperan ya, semuanya berperan mulai dari telinga luar, telinga tengah sampai dengan telinga dalam gitu. Nah, saraf-saraf auditori ini banyak terdapat di bagian telinga dalam ya, di belakang rumah siput ya. Ini banyak sekali saraf-saraf auditori yang fungsinya adalah sebagai reseptor pendengaran dan juga untuk menghubungkan reseptor pendengaran tersebut dengan otak kita ya. Lalu indera peraba kulit ya, di sepanjang lapisan kulit itu banyak sekali reseptor-reseptor, ada yang berperan untuk merasakan rasa panas yaitu corpuscula rufini, ada yang berperan untuk merasakan dingin corpuscula Krause, lalu ada yang berperan untuk merasakan tekanan corpuscula pacini, sentuhan Meissner, dan juga saraf terbuka atau untuk rasa sakit ini ada corpuscula ujung saraf terbuka. Ada indera penciuman, kemarin sempat kita bahas pada sistem pernafasan ya, ada banyak sekali reseptor olfaktori di dinding-dinding hidung kita yang dia bisa peka terhadap rangsangan zat kimia berbentuk gas ya, itu bau atau kemoreseptor, di mana reseptornya ada 7 buah ya, tetapi dia bisa membedakan sebanyak 2000 hingga 4000 bau ya. Nah, reseptor ini juga diselimuti oleh lendir atau mukus yang fungsinya adalah melembabkan udara, dan juga di situ terdapat antibodi dan enzim lisozim yang fungsinya adalah untuk melawan bakteri ya. Lalu indera perasa di lidah ini juga sudah kita bahas di sistem pencernaan ya, bahwasanya satu organ di rongga mulut kita yaitu lidah terdapat banyak sekali papila, di mana papila juga ada macam-macam bentuknya ya, ada papila filiformis, fungiformis, circumvallata, yang di situ ada taste bud atau ujung pengecap ya, atau kuncup kecap. Nah, kuncup kecap ini banyak bisa merasakan ya rasa-rasa asin, asam, manis, pahit ya. Baik, demikian tadi penjelasan terkait dengan anatomi sistem syaraf. Mudah-mudahan dapat dimengerti dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.